Selamat pagi rekan-rekan di seluruh Indonesia. Jadi Mulato menyapa hari ini ingin sedikit membagikan ilmu yang Allah titipkan ke saya tentang bagaimana menjadi kaya beneran. Bagaimana menjadi seorang yang kaya raya, tapi kaya raya beneran. Bukan kaya raya teori, bukan kaya raya katanya, bukan kaya raya dalam angan-angan, tetapi kaya raya beneran, bener-bener kaya. Maka perhatikan beberapa hal penting berikut ini. Ketika Anda pengen kaya, maka rumus nomor 1 adalah Anda harus bisa melihat siapa orang yang kaya, yang benar-benar kaya yang pernah Anda lihat. Sebagai gambaran, ketika saya pengen kaya, maka saya harus meniru apa yang orang kaya lakukan. Orang kaya melakukan apa? Anda tinggal amatin, tiru. Kalau Anda nggak bisa modifikasi, karena rumus menjadi kaya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ketika Anda tidak bisa memodifikasi, maka Anda cukup ATP, amati, tiru, plek. Sekali lagi, kalau Anda mampu untuk memodifikasi, maka Anda boleh amati, tiru, modifikasi. Tapi ketika Anda tidak mampu modifikasi atau belum punya ide untuk memodifikasi, maka Anda cukup ATP, amati, tiru, plek. Amati, tiru, persis. Apa yang dia lakukan, Anda lakukan persis. Nah, sekarang Anda lihat, siapa orang yang benar-benar kaya? Siapa orang yang benar-benar sukses di muka bumi ini? Kita lihat, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, ada Jack Ma. Di Indonesia ada Khairul Tanjung, terus kemudian ada Nadiem Karim, terus kemudian ada siapa lagi? Masih banyak orang-orang yang kaya di Indonesia, ya. Hari ini William Tanujaya, dia bisa bikin Tokopedia, Nadiem bisa bikin Gojek. Kemudian ada Khairul Tanjung dengan bank, dengan banyak bisnisnya yang lain. Terus kemudian yang tingkat dunia ada Jack Ma dengan Alibabanya, kemudian ada Bill Gates dengan Microsoft-nya, kemudian Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya. Kita lihat apa kesamaan dari orang-orang ini. Kita mari lihat apa yang membuat mereka kaya. Kita perhatikan dengan detail. Anda ikutin dengan detail apa yang mereka lakukan. Dan berita gembiranya, bukan berita gembira, tetapi sesuatu yang mengejutkan dunia. Kalau saya katakan ini, saya yakin Anda nanti akan berkomentar lain. Tetapi ini sebuah fakta. Hari ini, saya sebagai seorang programmer, saya sebagai seorang pembicara, hari ini saya punya network, ada ribuan orang di seluruh Indonesia. Banyak sekali orang tanya, Pak Didi kenapa nggak begini, kenapa nggak begini, kenapa? Karena saya mengamalkan apa yang saya tahu. Saya ngikutin apa yang orang kaya lakukan. Saya melakukan, mencontek apa yang orang sukses lakukan. Kesamaan dari mereka adalah semua orang yang menjadi orang bukan sekedar kaya tapi kaya raya tadi, mereka bukan pebisnis multi level marketing. Catat baik-baik bahwa orang-orang kaya, orang-orang sukses yang kita sebutkan tadi, yang saya yakin Anda sepakat bahwa mereka adalah orang yang layak diikutin. Tadi kita contohkan ada Bill Gates, ada Jack Ma, ada Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya. Di Indonesia ada Nadiem Karim, ada Khairul Tanjung, terus kemudian ada William Tanujaya dengan Tokopedia-nya. Mereka benar-benar kaya. Bukan katanya, bukan gaya-gaya kaya, bukan pura-pura kaya, bukan sok kaya. Mereka bisa beli pulau, uangnya triliun, bukan miliar lagi. Mereka bukan beli mobil dengan angsuran, tidak. Mereka bukan beli properti, tidak. Mereka punya hotel, mereka punya pulau, mereka punya uang triliun. Dan kesamaan dari mereka semua yang confirm disebut sebagai orang kaya, mereka tidak berada di bisnis multi level dan mereka tidak membuat multi level. Hari ini Anda lihat JNE besar. JNE bukan perusahaan multi level. Anda lihat hari ini apa? Traveloka besar. Traveloka bukan perusahaan multi level. Anda hari ini boleh lihat ada Bukalapak gede, bukan multi level.
So, ketika Anda benar-benar pengen kaya raya, maka satu yang saya putuskan, ini saya kembalikan kepada pendapat Anda, bahwa saya hari ini bisa saja. Maka saya sering menyampaikan di seminar-seminar saya, ketika saya siap menerima penawaran apapun, tetapi saya tidak menerima penawaran multi level apapun. Kenapa? Karena saya ingin mempersiapkan diri saya menjadi orang kaya raya. Bukan kaya saja, tetapi kaya raya. Dan orang kaya raya itu tidak menjalankan multi level, tidak bergabung di multi level, tetapi mereka membangun bisnisnya sendiri. Mereka membangun bisnis dengan jaringan, tapi jaringannya bukan dalam bentuk multi level. Catat baik-baik. Saya tidak bermaksud untuk menggugurkan atau mendemolisikan buat teman-teman semua yang hari ini menjalankan multi level. Mungkin Anda sekarang sedang berjuang di sebuah perusahaan multi level. Mungkin Anda sekarang sedang berjuang di satu perusahaan insuran misalkan, yang ada jaringan misalkan. Saya hormatin keputusan Anda, karena saya dulu juga ada di sana. Tapi begitu kita naikkan level kita, saya bukan hanya pengen mencari uang yang, mohon maaf, kalau dulu di sebuah perusahaan multi level ada yang mengatakan, wah kamu kerja 5 tahun, kamu dapat penghasilan 100 juta. Kamu kerja 3 tahun, kamu dapat kapal pesiar. Kamu bisa dapat mobil cash. Kamu bisa dapat bla 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 bla. Kamu bisa dapat uang tunai sekian. Yes, teman-teman di multi level seperti itu jargonnya. Tetapi tahukah Anda berpikir mungkin dalam waktu 5 tahun Anda bisa dapatin income 100 juta. Anda bilang, wow keren banget, bisa dapat 100 juta per bulan dari satu perusahaan. Wow enak banget. Saya kasih tahu, ternyata orang-orang kaya tadi, yang namanya Bill Gates, yang namanya Jack Ma, yang namanya Mark Zuckerberg, yang namanya Nadiem Karim, mereka dapat uang ratusan juta tiap menit, bukan sebulan. Dan dalam waktu 5 tahun, Jack Ma Anda boleh lihat, Nadiem Karim membesarkan Gojek, kemudian Tokopedia besar dalam waktu sekian tahun, besar. Dan sekarang dia pegang uang triliun. Tapi coba Anda lihat, kalau Anda sekarang berada di dunia multi level marketing, network marketing, atau mungkin di dunia insuran atau apapun yang berbau jaringan. Pertanyaannya, pernahkah Anda lihat orang sampai punya uang sampai uang 10 triliun, 20 triliun, 30 triliun? Ingat, member lo ya, bukan ownernya lo ya. Yang saya permasalahkan adalah membernya. Teman-teman, Anda tidak melihat, saya kok belum ngelihat. Ya, paling banter Anda punya penghasilan sekian ratus juta sebulan. Itu pun dengan effort yang luar biasa. Dan ternyata setelah mempelajari teman-teman, setelah saya bergaul dengan orang-orang hebat, saya bergaul dengan orang-orang yang benar-benar kaya, bukan sok kaya, bukan pura-pura kaya, bukan seolah-olah kelihatan kaya, tapi kaya beneran. Mereka justru tidak sesibuk orang-orang yang katanya sukses di multi level tadi. Ingat, posting ini tidak bermaksud untuk mendemotivasi Anda yang sedang berada di multi level. Anda mungkin sekarang bertumbuh di sana, silahkan. Tapi ketika Anda sudah naik level, maka Anda harus paham bahwa ternyata orang-orang yang super kaya itu tidak jalankan multi level. Teman-teman, sebagai seorang programmer, hari ini sebagai seorang bisnis, saya hari ini punya jaringan di seluruh Indonesia dan saya gampang banget bikin multi level. Jadi jangan nawarin saya untuk gabung satu multi level. Saya hari ini punya jaringan di seluruh Indonesia. Saya punya seminar yang dihadiri selalu ribuan orang. Jangankan untuk multi level. Saya bikin perusahaan multi level bisa. Saya punya perusahaan yang cukup. Saya punya modal yang cukup untuk mendirikan sebuah perusahaan multi level. Jadi jangan ngajak saya nawarin multi level. Tetapi kenapa Didik tidak bikin multi level? Karena saya pengen kaya dan kaya raya. Dan ternyata setelah saya cek orang kaya dan kaya raya, mereka bukan dari multi level. Why? Mari kita analisa. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mendemotivasi Anda, tetapi saya pengen menginspirasi Anda untuk naik level. Ketika Anda benar-benar pengen kaya raya, Anda boleh lihat,
Why orang-orang di bisnis multi-level tidak kunjung sukses? Why? Kenapa orang-orang di multi-level itu tidak mendapatkan penghasilan terbaik? Banyak sekali orang-orang di multi-level, teman-teman. Ini gini, gabung multi-level, boom, meledak, bubar. Gabung lagi perusahaan multi-level baru lagi, boom, bubar. Wah, ada multi-level baru lagi, boom, bubar. Siklus yang saya lihat, teman-teman di multi-level itu adalah hit and run. Ambil pergi, ambil pergi, ambil pergi, ambil pergi. Dan ternyata survei saya, maaf kalau saya salah, ini pendapat saya pribadi. Orang-orang di multi-level kebanyakan mereka bergabung di multi-level bukan karena produk. Mereka hanya berambisi untuk mendapatkan income gede dan mereka tidak berpikir tentang produk. Yang dipikir, aku sekarang gabung, setelah itu Anda bisa rekrut sekian orang dan sekian orang saya dapat komisi sekian, jika pasangan sekian saya dapat komisi sekian. Bahkan saya tidak sedikit ketemu teman-teman di multi-level yang mereka itu di rumahnya numpuk barang. Ingat, saya pelaku dulu, sehingga saya tahu persis. Banyak orang di multi-level itu dia borong produk untuk apa? Untuk syarat tutup poin. Wah, supaya bisa dapat bonus bulan ini saya harus tutup poin sekian. Padahal produknya nggak jelas. Padahal konsep multi-level yang benar adalah multi-level marketing. Ingat, tidak semua multi-level seperti itu. Tapi saya ketemu banyak orang yang salah kaprah dalam menjalankan multi-level. Ingat, bisnis multi-level adalah multi-level marketing. Yang namanya multi-level marketing adalah orang harus mau memarketingkan. Dia harus bisa jadi marketing. Artinya, dia bukan hanya sebagai penikmat produk. Artinya, yang berada di bisnis ini seharusnya adalah orang-orang yang mau menjual ulang. Oke? Saya beli produk, kemudian saya jual ulang. Saya beli, saya jual ulang. Karena itu adalah konsep multi-level marketing. Marketing, ya, ada kumpulan marketing, ya, multi-level marketing. Ujungnya adalah marketing. Bukan multi-level pengguna, bukan multi-level member. Ya, bukan orang member ngajak member. Inilah yang membuat banyak orang tidak kunjung sukses di multi level. Kenapa? Karena dia fokus nyari pengguna dan pengguna akhirnya dia tidak bisa berkembang. Sementara Anda boleh lihat sekarang, ini fakta. Kalau salah tolong saya ditegur. Anda boleh lihat hari ini JNE. Orang gabung ke JNE. Anda pakai produk JNE, Anda datang ke JNE, Anda boleh lihat. Anda diiming-imingi oleh komisi atau karena memang benar-benar Anda cari produk. Anda hari ini beli Microsoft, di komputer Anda ada Windows, apakah Anda tertarik bahwa sebenarnya kalau Anda bisa jualan Microsoft, saya toko komputer teman-teman. Kalau saya jualan Microsoft itu ada komisinya. Kalau saya jadi agen JNE itu ada komisinya. Kalau hari ini saya jadi perwakilan misalkan perusahaan misalkan distribusi yang lain, itu ada komisinya. Tapi coba Anda lihat, orang yang datang ke JNE, orang yang beli Microsoft, orang yang beli produk-produk yang lain, ya. Termasuk Anda dari Indofood, misalkan Anda beli Supermie, Indomie misalkan, Anda beli Pepsodent misalkan, itu distributornya dapat komisi, distributornya dapat duit. Tetapi coba Anda lihat, pernahkah mereka melakukan recruiting brutal? Untuk apa? Untuk menjalankan bisnisnya? Enggak. Kenapa? Karena sesuatu yang berorientasi kepada produk, itu akan mendapatkan magnet yang luar biasa. Ingat, prinsipnya adalah kebermanfaatan produknya, itu yang penting. JNE hari ini besar karena produknya berkualitas. Hari ini Indofood besar karena produknya berkualitas. Hari ini Traveloka besar karena produknya berkualitas.
Hari ini Bill Gates jadi salah satu orang terkaya di dunia karena produk Microsoft Windows, Microsoft Office, dan anak turunannya benar-benar berkualitas. Sebuah sistem yang produknya benar-benar berkualitas, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itulah yang membuat kenapa Bill Gates kaya, kenapa Jack Ma kaya, kenapa Mark Zuckerberg kaya, kenapa Nadiem kaya, kenapa William Tanujaya kaya, kenapa Khairul Tanjung kaya, dan masih banyak pengusaha-pengusaha yang benar-benar kaya dan mereka menjadi kaya dengan cara yang benar. Mereka tidak recruiting. Sebuah sistem yang produknya bagus, orang yang akan berbondong-bondong datang. Mereka tidak perlu ngiming-ngimingin. Anda hari ini lihat, ketika hari ini Anda ngirim paket ke JNE, Anda tahu sebenarnya itu si agent itu dapat komisi 30% kok. Tetapi JNE tidak rekrut Anda. Dan Anda sendiri tidak tertarik untuk rekrut. Kenapa? Karena mereka membatasin. So, pelajarin betul pola-pola menjadi kaya adalah fokusnya adalah tentang kebermanfaatan produk. Selama produk Anda bermanfaat, selama produk Anda berkualitas, maka Anda akan dicari orang. Anda tidak perlu ngiming-ngimingin komisi, Anda tidak perlu ngiming-ngimingi income sekian. Hari ini saya punya teman menjadi distributor, agen sebuah perusahaan ekspedisi, sebulan punya penghasilan ratusan juta juga. Hari ini saya tidak memiliki tidak di perusahaan multi level. Saya menjalankan bisnis saya dengan benar, bukan multi level. Dan alhamdulillah lah, kalau orang di multi level dijanjikan 5 tahun 100 juta, alhamdulillah tidak nyampe 1 tahun saya bisa di atas itu. Saya bisa dapatkan berkali lipat dari orang yang menjanjikan di multi level. Kenapa? Karena saya menyampaikan sesuatu berorientasi kepada produk. Kebermanfaatan produk itu jauh lebih penting dibandingkan komisi bonus yang Anda janjikan. So, sekali lagi saya membagikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Kalau dulu saya juga pelaku multi level yang katanya sekian tahun bisa dapatin sekian, setelah saya membuktikan cara ini tentang kebermanfaatan produk, jaringan tetap perlu, tetapi bukan jaringan multi level, tetapi orang yang fokus kepada produk. Ingat, pastikan tim Anda itu menjual bukan karena bisnisnya, bukan karena bonusnya, tapi karena kemanfaatan produknya. Intinya gini loh, kalau Anda punya tim Anda itu keluar sana, ketemu orang, itu ngomongin tentang bisnisnya, atau ngomongin tentang komisinya. Misalkan Anda rekrut, sama-sama rekrut nih. Bro, gue ada produk bagus banget nih. Produk gue bisa bla 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 bla. Entar, kalau lo bisa jualan satu produk, lo dapat komisi sekian. Jangan-jangan nih berbicara tentang komisi. Hati-hati yang begitu. Tapi pastikan orang itu benar-benar bergabung ke Anda karena tahu produk Anda berkualitas. Ketika produk Anda berkualitas, Anda nggak usah cerita tentang komisi. Komisi itu udah imbas. Komisi itu ngalir sendiri ketika memang produk Anda berkualitas. So, sekali lagi bahwa posting ini, video ini saya tujukan untuk memotivasi teman-teman semua membangun jaringan itu penting. Tetapi berorientasilah kepada produk. Tidak semua teman-teman di multi level seperti itu, tetapi saya ketemu cukup banyak orang-orang yang gabung di multi level itu hit and run. Hari ini multi level A, tahun depan ganti multi level B, tahun depan ganti multi level C. Ketika Anda masih melakukan seperti itu, maka saya kasih tahu Anda tidak akan pernah sukses, karena Anda akan kehabisan waktu hanya untuk memulai. Kalau memang Anda hari ini masih berjuang di multi level untuk ngumpulin modal, ngumpulin segala sesuatunya, maka ketika Anda sudah memiliki segala sesuatunya, maka ciptakan bisnis milik Anda sendiri. Lakukan dengan baik, bukan berorientasi kepada komisi, tapi berorientasi kepada kualitas sebuah produk. Ketika produk Anda berkualitas, produk Anda benar-benar dicari orang, maka selamat datang.
Anda akan menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Anda tetap butuh jaringan, tetapi bukan jaringan untuk mencari jaringan. Anda berangkat dari JNE, Anda berangkat dari Traveloka, Anda berangkat dari Microsoft, Anda berangkat dari Facebook dan sebagainya. Mereka tetap punya jaringan, tetapi mereka tidak pernah bercerita. Apakah Anda tahu berapa komisinya jualan Microsoft? Apakah Anda tahu berapa komisinya Anda satu paket di JNE? Apakah Anda tahu bagaimana bisnis-bisnis besar itu juga, mohon maaf, kepala cabang itu berapa gaji dan sebagainya? Mereka tetap punya jaringan, tapi mereka tidak pernah ngobrol tentang komisi mereka. So, semoga posting ini bermanfaat. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, bagikan video ini supaya banyak orang menjadi lebih baik. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.